Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mempelajari tentang batuan. Ada yang tahu itu batuan berapa jenis? Ada beberapa batuan, yaitu batuan beku. Batuan beku itu berasal dari cairan magma yang membeku akibat mengalami pendinginan. Batuan beku dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku dalam atau disebut dengan plutonik. Batuan beku dalam adalah batuan yang berbentuk berada jauh di dalam bumi 15-50 km. Proses pendinginannya sangat lambat karena dengan atmosfer, sehingga batuan seluruhnya terdiri atas kristal-kristal. Contoh batuan beku dalam: granit, gabrodiorit, dan gabbro. Batuan beku korok atau disebut juga dengan kipabisa terbentuk pada celah-celah pipa gunung api. Proses pendinginannya relatif cepat sehingga batuannya terdiri atas kristal dan tak sempurna dan bercampur dengan massa dasar sehingga membentuk struktur porfirik. Contohnya itu granit porfirik dan diorit porfirik. Granit porfirik disebut dengan gang atau batuan intrusi. Magma yang mempunyai susunan granit itu membeku dalam sebuah gang. Maka batuan yang terbentuk itu disebut porfirik granit, yang berarti granit yang berstruktur polirik. 3. Batuan beku luar atau disebut juga dengan efusif. Terbentuk di dekat permukaan bumi. Proses pendinginannya sangat cepat sehingga tidak cepat membentuk kristal. Struktur batuan ini dinamakan amorf. Contohnya obsidian, riolit, dan batu apung. Batuan sedimen. Ada yang tahu apa itu batuan sedimen? Batuan sedimen atau sering disebut dengan sedimentary rocks adalah batuan yang terbentuk akibat proses perbatuan atau lixifikasi dan hasil proses pelapukan dan erosi yang kemudian transportasi dan seterusnya terendapkan sekitar 80% permukaan penutup batuan sedimen. Walaupun volumenya hanya 5%, dan volume gerak bumi klasifikasi batuan klasifikasi menurut tenaga yang mengangkut hasil pelapukan dan erosi. Batuan sedimen dan klasifikasi menurut lokasi pendapannya. Berdasarkan proses pendapannya, batuan sedimen terbagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen klasik, kedua batuan sedimen kimia, dan ketiga batuan sedimen organik. Berdasarkan proses pengangkutan, batuan sedimen dibagi menjadi 3, yaitu sedimen akuatis, sedimen aeolis, dan sedimen glansial. Berdasarkan tempat endapannya, batuan sedimen dibagi menjadi 4, yaitu batuan sedimen listenik, batuan sedimen fluvial, batuan sedimen marine, dan batuan sedimen listrik. Batuan metamorf. Apa itu batuan metamorf, anak-anak? Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari proses metamorfosis batuan-batuan sebelum karena perubahannya temperatur dan tekanan. Metamorfosis terjadi pada keadaan padat atau padat berpadat, meliputi proses kristalisasi, deolitansi, dan pembentukan mineral. Ada faktor dalam pembentukan batuan tersebut, yaitu komposisi mineral batuan asas. Kedua, tekanan dan temperatur saat proses metamorfisme. Ketiga, pengaruh gaya tektonik. Keempat, pengaruh fluida. Pada klasifikasinya berdasarkan struktur, batuan metamorf diklasifikasikan menjadi 2, yaitu foliasi struktur, peranan pada batuan metamorf, sehingga akibat dari perubahan tekanan, diferensi atau berbeda pada saat proses metamorfisme. 2. Non-foliasi, struktur batuan metamorf yang tidak melihatkan penjajaran mineral-mineral dalam bentuk tersebut.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemanfaatan batuan beku, sedimen, dan metamorf dalam konstruksi bangunan. Dalam teknik ini, batuan beku ini mempunyai banyak peran seperti batuan andesit dan batuan basalt yang sering dijadikan atau dimanfaatkan sebagai bahan fondasi dan bangunan. Dalam teknik ini, batuan sedimen mempunyai peran antara lain sebagai bahan pewarna dinding serta bahan baku pembuatan semen, yaitu batu kapur. Kegunaan batuan metamorf sangat berhubung dengan sifat kekerasan batuan, di mana bahan yang jenis ini sangat bermanfaat dan memberikan kekerasan serta kekuatan pada bangunan yang baik. Maka batuan ini dipakai untuk bangunan. Ada beberapa jenis yang dipakai untuk konstruksi fondasi. Satu itu batu bulat. Batu bulat merupakan bahan yang banyak ditemui hampir di semua daerah di Indonesia. Kedua, batu belah. Batu belah berasal dari batu bulat berukuran besar, kemudian dipecah menjadi bongkahan-bongkahan yang berukuran lebih kecil. Ketiga, batu karang. Batu karang berwarna putih dan kuning. Mudah, batu ini berasal dari laut di pantai. Selanjutnya, batu gondol. Batu ini berasal dari batu bulat, yaitu dari kali atau sungai dan gunung. Hanya saja bentuknya hanya sekepal tangan dewasa. Batu ini disebut juga batu kosongan. Batu gondol berwarna hitam dan abu-abuan dan digunakan untuk lapisan samping pada pondasi menurut dan pondasi setempat atau umpak. Batu gondol yang baik harus kuat, itu gondol yang baik harus keras, bersih, dan tidak laku. Baiklah anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan menyudahi pelajaran kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang dari kelas ini, jika ada sampah, tolong dibersihkan agar kebersihan tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.